Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pendirian firma dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anggia Citra Ilham, kemudian Tessa Rosi, Ilham Putra Ramadan, Evi Kumalasari, dan saya sendiri Dina Aida Nurasari. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pendirian firma. Yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama yaitu apa itu firma, dan yang kedua sifat dan ciri khusus firma, yang ketiga pendaftaran firma, yang keempat perubahan firma, dan yang kelima akta otentik perjanjian. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu apa itu firma. Ya, yang pertama, firma yaitu sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Firma dari bahasa Belanda, Vennootschap onder Firma. Secara harfiah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan, atau sering juga disebut FA. Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian firma harus didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan. Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam berita negara atau tambahan berita negara. Tetapi karena firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Next, dasar hukum. Pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Koophandel voor Indonesia. Hukum mengenai firma terdapat dalam bagian 2 dalam KUHD dengan judul perseroan firma dan perseroan dengan cara meminjamkan uang atau disebut perseroan komanditer, yang dimulai dari pasal 16 sampai 35. Next, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang ciri khusus firma. Salah satu ciri khas daripada firma yaitu tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi para pengurus, sehingga dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Bahkan hingga seluruh kekayaan pribadi mereka ikut dipertanggungjawabkan. Next. Sifat dan ciri-ciri firma. Yang pertama, keagenan atau perwakilan bersama. 2, umur terbatas. 3, dalam tanggung jawab tak terbatas. 4, kepemilikan kepentingan. 5, partisipasi atau keikutsertaan dalam sebuah persekutuan firma. 6, bentuk firma ini sudah digunakan baik untuk suatu kegiatan usaha berskala besar ataupun kecil. 7, bisa berupa perusahaan kecil yang menjual sebuah barang pada satu lokasi atau suatu perusahaan besar yang memiliki cabang atau kantor di banyak lokasi. 8, masing-masing sekutu menjadi suatu agen atau wakil dari persekutuan firma untuk sebuah tujuan usahanya. 9, pembubaran persekutuan firma akan tercipta bila 4, mengundurkan diri atau meninggal. 10, tanggung jawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah investasinya. 11, harta benda yang diinvestasikan dalam suatu persekutuan firma tidak lagi dipunyai secara terpisah oleh masing-masing sekutu, dan masing-masing sekutu berhak mendapatkan pembagian laba persekutuan firma. Kesimpulan atas ciri-ciri di atas. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam firma semua anggota adalah pemilik yang sekaligus merangkap pengelola yang secara langsung aktif melaksanakan perusahaannya. Next materi akan dibacakan oleh teman saya.
Pendaftaran firma. 1. Jenis pendaftaran firma. A. Pendaftaran firma baru setelah terbit dan HAM nomor 17 tahun 2018. Pencatatan firma sebelum terbit dan berlakunya Permenkumham nomor 17 tahun 2018. 2. Skema prosedur pendaftaran firma baru. Login akun notaris, persekutuan firma, lalu ke pengajuan nama firma, pendaftaran firma, lalu isi data lengkap firma, lalu menentukan jenis usaha, lalu NPWP firma, lalu akte pendirian firma, dan yang terakhir SKT Kemenkumham. Pencatatan firma yang telah berdiri sebelum terbit dan berlakunya Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Login akun notaris persekutuan firma, lalu pendaftaran, lalu pencatatan pendaftaran firma, isi data lengkap, lalu menentukan jenis usaha, lalu NPWP firma, lalu akte pendirian firma, modal sekutu pengurus pemilik manfaat, lalu surat keterangan pencatatan pendaftaran. Lanjut akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perubahan dan pembubaran firma. Permohonan perubahan anggaran dasar firma diajukan oleh pemohon kepada Kemenkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui saku. Permohonan perubahan anggaran diperlukan dalam hal terjadi perubahan yaitu jangka waktu, kegiatan usaha, alamat, aset, pendiri, dan pengurus. Skema prosedur perubahan firma. Login akun notaris, persekutuan firma, perubahan firma, pilih jenis perubahan, pengisian data baru, akta perubahan firma, tangan. Perubahan anggaran dasar tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal akta notaris yang membuat perubahan anggaran dasar. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka permohonan tidak dapat diajukan. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik yaitu 1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon CV, firma, atau persekutuan perdata telah lengkap. Yang kedua, pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan atau persekutuan perdata. Yang ketiga adalah pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian perubahan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian perubahan dan keterangan tersebut. Dalam hal perubahan terjadi karena adanya perubahan nama badan usaha, maka permohonan pendaftaran perubahan diajukan setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari Menkumham. Dan perubahan nama CV, firma, atau persekutuan perdata akan mengikuti tata cara pengajuan nama CV, firma, dan atau persekutuan perdata yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya, Menkumham menerbitkan SKT perubahan anggaran dasar secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa surat keterangan terdaftar ini dicetak dari sistem administrasi badan usaha. Next. Perubahan firma didaftarkan oleh pemohon kepada Menkumham dengan permohonan pendaftaran pembubaran melalui sabu. Permohonan pendaftaran pembubaran diperlukan dalam hal terjadi
pembubaran yang disebabkan oleh pembubaran berdasarkan dicabutnya kepailitan, pembubaran berdasarkan harta pailit badan usaha, pembubaran berdasarkan dicabutnya izin badan usaha, pembubaran karena kesepakatan atau yang terakhir tujuan telah tercapai. Skema prosedur pembubaran firma. Login akun notaris, persekutuan firma, pembubaran firma, pilih alasan pembubaran, akta pembubaran, pratinjau, surat keterangan pembubaran. Dokumen yang harus dilampirkan adalah akta pembubaran, putusan pengadilan yang menyatakan perubahan atau dokumen lain yang menyatakan perubahan. Permohonan dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, perubahan CV, firma, dan atau persekutuan perdata yang tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh 1. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan. 2. Sabu tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menkumham. Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan 1. Dokumen pendukung, 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Dina Aida. Selanjutnya adalah dalam proses pembuatan firma pasti terdapat akta autentik. Dalam akta autentik, hal-hal yang dimuat adalah yang pertama, nama yang dimaksud adalah nama firma. Dalam proses penentuan nama firma, terdapat syarat-syarat yang juga harus dipenuhi. Yang pertama, menggunakan huruf Latin, belum pernah dipakai secara sah oleh lembaga lain, tidak menentang ketertiban dan kesusilaan, tidak menyerupai nama lembaga lain, khususnya lembaga negara, tidak membuat angka atau yang tidak bisa membentuk kata, dan terakhir adalah nama merupakan salah satu nama sekutu yang dalam hal ini sudah disepakati oleh para pendiri. Selanjutnya adalah pernyataan firma atau jenis dari firma. Hal ini bisa dikategorikan sebagai apakah firma ini bergerak dalam bidang khusus ataupun bidang umum. Selanjutnya adalah jangka waktu. Dalam jangka waktu ada dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Apakah pendirian firma merupakan terbatas, seperti misalnya jangka waktunya adalah 10 tahun, 15 tahun, hingga 30 tahun, ataupun tidak terbatas sampai memang tidak ada waktu yang menentukan pembubaran firma tersebut. Selanjutnya adalah penunjukan para sekutu. Penunjukan para sekutu adalah mencantumkan seluruh nama sekutu, data-data pribadi, namun yang sifatnya hanya general, guna memudahkan proses administrasi. Selanjutnya adalah domisili. Domisili yang dimaksud adalah di mana domisili kesekretariatan letak dari si firma ini. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan pendirian firma. Yang selanjutnya adalah modal. Lalu dalam pendirian firma, modalnya tidak ditentukan besarnya, dan juga kelebihan serta kekurangan dalam pendirian firma adalah modal yang digunakan tidak ditentukan, juga bahkan hingga melibatkan harta pribadi. Kedelapan adalah hak, kewajiban, dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pesero. Selanjutnya adalah keuntungan, kerugian, dan dana cadangan. Hal ini penting dimuat agar bisa menentukan batasan-batasan keuntungan, kerugian, dan dana cadangan bagi proses berjalannya firma. Terakhir adalah lain-lain. Yang dimuat dalam lain-lain adalah misalnya bagaimana kemudian jika salah satu pendiri firma meninggal dunia, ataupun hal-hal lain yang kemudian tidak diatur dalam 9 pasal di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.